Kalimantan. Sebenarnya kedua orang tua mereka masih ada, namun entah di mana. Yang mereka ketahui, orang tua mereka di negeri yang jauh. Musim berladang pun telah tiba. Masyarakat berbondong-bondong ingin menentukan lahan ladang yang baru. Tidak terkecuali mereka berdua juga ingin menentukan lahan ladang yang baru. Namun kali ini sang adik tidak bisa ikut karena harus menjaga padi yang ia jemur agar mereka tetap bisa makan. Kamu di rumah baik-baik ya, jaga padinya, jangan sampai lupa diangkat, ujar sang abang. Iya bang, abang juga hati-hati ya, jawab sang adik. Semoga kali ini kita menemukan lahan yang subur ya, ucap abang sambil melangkahkan kaki meninggalkan halaman rumahnya. Kali ini sang abang bepergian tanpa ditemani oleh adiknya dan anjing peliharaannya. Dia hanya membawa peralatan dan bekal secukupnya. Hari sudah mulai petang, cuaca pun akan menunjukkan akan terjadinya hujan deras. Miang pun bergegas segera mengangkat padi yang ia jemur dengan cekatan, sehingga semua padi telah disimpan saat hujan mulai turun. Hari pun sudah mulai gelap, cuaca akan menunjukkan akan terjadinya hujan deras. Miang pun menghidupkan api tungku hendak memasak. Tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar. Dan suasana menjadi sangat sejuk. Tanpa terasa air mata sang adik menetes. Ayah, ibu, di manakah kalian? Aku dan abang sangat merindukan kalian. Pulanglah ke rumah, ucap Miang mengobrol sendiri di dekat perapian. Malam pun tiba, sang abang berkunjung pulang. Mungkin bermalam membuat kodok di lokasi lahan yang telah ia tentukan. Tibalah keesokan harinya, saat Miang bangun pagi, betapa terkejutnya dia melihat air sudah mengelilingi seluruh kampung. Dan tanpa dia sadari, air sudah mulai masuk ke rumah dan menghanyutkan padi tanpa tersisa sebutir pun. Adapun yang tersisa hanya satu tempurung, yakni tak kira-kira seperempat kilogram. Banjir berlangsung selama 3 hari, namun sang abang belum kunjung pulang. Aduh, bagaimana ya keadaan abangku? Apakah dia bisa pulang dengan selamat? Aku bingung, sudah tidak ada persediaan makanan maupun padi lagi. Semoga abangku menemukan lahan yang subur, ucap Miang. Bunyi suara cicak dari atas para. Miang pun mengetuk lantai papan rumahnya. Semoga benar yang kau katakan, wahai cicak. Setelah surut, pulanglah sang abang ke rumah dan dapati sang adik dalam kondisi lemah dan tidak ada persediaan padi yang sang adik jemur beberapa waktu lalu. Sebenarnya padi itu untuk benih dan persediaan makanan bila terdesak. Sang adik pun menceritakan apa yang terjadi ke sang abang. Sang abang lalu membereskan baju dan bawa sang adik pergi ke pondok. Malam pun tiba, sang adik sudah
malam itu sang abang pun bermimpi. Oh Santamu, kalau kamu ingin menanami ladangmu dengan padi, itu sudahlah tidak mungkin. Maka pergilah ke tanjung sungai di hulu sana dengan bawa bambu yang sering adikmu pakai untuk menjaga padi yang ia jemur. Ukurlah sepetak tanah, jangan lebih dan jangan kurang. Kembalilah lagi setelah 7 hari. Terdengar suara aneh membuat Santamu terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Aduh, bagaimana ya aku menanami ladangku ini tanpa padi? Tapi kemana lagi aku harus mengusahakannya? Ucap Santamu dalam kebingungannya. Sang adik pun turut terbangun. Lalu menghidupkan api tungku dan memanggang ubi, yaitu persediaan makanan mereka yang masih ada. Lalu menanyai perihal sang abang yang sedari tadi termenung. Sang abang pun menceritakan mimpinya ke sang adik. Sang adik yang mendengarnya menyuruh sang abang untuk pulang mengambil bambu. Lalu pergi ke tanjung sungai yang dimaksud dalam mimpinya, serta menemui tanjung sungai yang penuh dengan lumpur akibat banjir. Dengan perasaan ragu, ia melakukan perintah apa dalam mimpinya, mengukur sepetak tanah, tidak lebih dan tidak kurang. Setelah 7 hari berlalu, kedua bersaudara ini pun pergi ke tanjung sungai. Betapa terkejutnya mereka melihat tanjung sungai yang penuh dengan lumpur kini dipenuhi dengan padi. Musim panen pun telah tiba. Kedua bersaudara ini pun membuat perahu agar mereka bisa membawa hasil panen mereka. Sang adik yang mengemudikan perahu saat berpapasan dengan warga sering ditanya, "Hai Nina, mau kemana membawa perahu?" Tanya salah satu seorang warga yang penasaran. "Mau ke Santamu, dia menungguku di ladangnya." Warga pun berbicara dari mulut ke mulut bahwa Santamu mempunyai ladang. Warga pun sepakat untuk mengikuti Nia ke ladang Santamu karena hasil panen mereka gagal dan berpotensinya terjadinya kelaparan. Setelah warga sesampainya di tanjung sungai, Santamu pun bingung mengapa ramai warga yang berdatangan. Warga pun menceritakan apa yang terjadi. Atas kebaikan kedua bersaudara ini, diberikanlah hasil panen padi milik mereka. Namun setelah warga mendapatkan padi yang cukup, namun seolah-olah padi mereka tidak ada habisnya. Hingga akhir hayat, kedua anak tersebut tidak pernah ketemu dengan kedua orang tuanya. Nama mereka pun diabadikan untuk menamai Sungai Santamu, dan anak sungai hulu mereka diberi nama Mia untuk mengenal kebaikan mereka. Sampai sekarang tempat dan wilayah itu mempunyai sungai yang bernama Sungai Santamu dan Sungai Maya. Sekian legenda Santamu yang terletak di Desa Santamu Jaya, Kecamatan Sepuas, Kabupaten Pekayau, Provinsi Kalimantan Barat. Makna dari cerita ini bahwa perjuangan memerlukan ikhlasan dan harus berani menghadapi risiko
atas sebuah keputusan agar kita tidak pernah diselimuti oleh keputusasaan berkepanjangan. Nilai para dan juga terkandung dalam cerita ini agar kita selalu menjadi orang berguna sekitar kita. Setiap harapan ada pencapaian, lambat atau cepat itu atas kehendak Maha Pencipta. Sekian cerita Sangkawau dari saya. Kalaulah ada semur sedandang, jangan lupa ya dibagi-bagi. Kalaulah ada tutur kata yang kurang, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, baju ramin Kak Sarungga, basengan Kak Jubata. Kak Batu Bide, barang padu